Rina tidur di tengah, sementara Tokia dan Reka tidur di kiri dan kanannya. Hal ini membuat Rina sangat bahagia, dia terus mencium ayah dan ibunya. Di bawah suara cerita Tokia, Rina pun ketiduran secara perlahan. Tokia menghela nafas lega, Reka, tutup lampu dan ayo tidur. Begitu Tokia mulai bersuara, wangi tubuhnya yang enak dicium membuat Reka agak emosional lagi. Dia berdiri untuk mematikan lampu, kemudian mencium dahi Tokia di tengah kegelapan. Tokia berkata dengan malu, "Aku benci kamu." Sementara Reka malah berkata dengan rasa bersalah, "Kenapa? Apakah Rina mencium kamu?" "Tokia, diriku terlalu hebat," Reka berpikir. Beberapa saat kemudian, "Reka, apakah kamu sudah tidur?" "Belum. Boleh pinjam lenganmu jadi bantal." Reka mengulurkan lengannya, memeluk leher Rina, "Boleh." "Selamat malam." "Selamat malam." Petrus terus menelpon ke Bain. Tapi teleponnya tidak pernah terhubung. Teringat dengan bar Bain dihancurkan, Petrus sadar takutnya Bain tidak bisa selamat lagi. Lone Wolf menyelesaikan tugas menghancurkan bar Bain dengan baik tanpa meninggalkan jejak, jadi Petrus tidak tahu bahwa distrik militer telah campur tangan kedua masalah ini. Petrus mengira Reka melakukan semua itu sendiri. Karena masalah ini sangat penting dan serius, Petrus tidak berani tunda, segera menelpon ke petugas Sabre. Petrus tidak menyangka bahwa petugas Sabre sama sekali tidak merasa kaget dengan hal ini, dia bahkan tertawa dengan gembira dan berkata, "Bagus, kematian Bain adalah hal bagus." Petrus tercengang di tempat, "Petugas Sabre, rencana kita gagal." "Kenapa hal itu adalah hal bagus?" "Sangs, gagal." "Oh tidak, rencana kita sangat sukses. Sejak awalnya aku sudah sadar bahwa Reka bukan tokoh biasa. Bain mau mengalahkannya. Tidak mungkin bisa. Dengan kata lain, kematian Bain adalah sebagian dari rencanaku. Kematian dia lebih berharga daripada dia hidup." Petrus bertanya dengan penasaran, "Petugas Sabre, tolong jelaskan kepadaku." "Sangs, kamu tahu Tuan Bain itu siapa?" "Petrus, sepertinya tiran, rajanya Underworld kota Geffen." Sangs mengangguk, "Benar. Sebenarnya dua orang ini memiliki hubungan saudara kandung dari ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Kamu rasa, apakah tiran akan beraksi kalau dia tahu adik kandungnya dibunuh oleh Reka?" Petrus sudah mengerti, "Petugas Sabre, luar biasa." "Sangs, aku beritahu kamu secara terus terang saja. Sebenarnya tiran juga merupakan orangku, hanya saja tokoh bertingkat seperti dia tidak bisa beraksi sesuka hati, harus ada alasan untuk dia beraksi. Kematian Bain adalah alasannya." "Petrus, petugas Sabre, aku akan menghubungi tiran sekarang. Begitu tiran beraksi, mau tidak mau Reka itu pasti akan mati." "Sangs, iya, pergi saja." Setelah mengakhiri telepon, Sangs tersenyum dengan licik. Dia merasakan firasat yang kuat, bahwa tiran seharusnya juga bukan lawan Reka. Kemungkinan besar tiran akan berakhir seperti Bain juga. Sementara yang diinginkan Sangs adalah kematian tiran. Seperti yang dikatakan dia tadi, kadang-kadang kematian seseorang lebih berguna daripada dia hidup. Sementara Petrus sudah siap-siap mau keluar setelah mengakhiri telepon. Astina Sumoto memanggilnya, "Petrus, sudah begitu malam kamu mau kemana?" "Petrus, aku mau keluar, ada sedikit urusan." "Oh," Astina Sumoto tiba-tiba tampak gembira, "Oh iya, rencana kalian menargetkan Reka, prosesnya sudah sampai mana?" "Petrus, rencananya sangat sukses. Selanjutnya tiran sudah mau mulai beraksi untuk membunuh Reka. Seluruh lingkaran Underworld kota Geffen dimiliki oleh tiran. Reka ada sayap pun tidak bisa melarikan diri lagi." "Astina Sumoto, aku sudah pernah mendengar reputasi tiran sejak dulu. Orang yang bermusuhan dengannya tidak ada yang berakhir dengan baik. Reka, kali ini kamu tunggu mati saja." "Oh iya Petrus, waktu Reka mati, apakah kamu boleh bawa aku pergi melihatnya? Aku mau melihat Reka berlutut kepadaku, melihat ekspresi dia menyesal tidak menikahi aku." "Petrus, tidak masalah. Perusahaan Satpam Kagan, perusahaan Satpam satu-satunya di kota Geffen.
Mereka tidak hanya menyediakan layanan keamanan satpam, tapi juga menyediakan layanan pemukul. Daripada menyebutnya sebagai perusahaan, lebih tepatnya menyebut mereka sebagai organisasi preman yang legal. Pada saat ini, presiden perusahaan satpam yang bernama Tiran sedang marah besar. Apo, adikku Bain dibunuh. Sialan, pria bermarga Valkyrie itu benar-benar meminjam keberanian serigala. Mati, orang itu harus mati baru aku bisa melampiaskan kemarahanku. Petrus berkata dengan serius, pria itu memiliki sedikit kemampuan, kalian harus hati-hati. Tidak boleh ceroboh sama sekali. Urat di wajah Tiran tampak menonjol, mau seberapa hebat pun dia tidak akan bisa memenangkan ratusan preman di bawah tanganku. Besok aku akan kirim buraku pergi menangkap si pria bermarga Valkyrie itu. Aku akan mempermainkannya secara perlahan sampai coati, sebagai balas dendam untuk Bain Magona. Petrus tersenyum, aku dan petugas Sabre tunggu kabar baikmu. Besok pagi, Tiran pun memanggil bawahannya yang bernama Buraku kemari. Tiran menyuruh Buraku membawa 10 preman yang paling hebat dalam berkelahi untuk menangkap mereka ke sini. Buraku adalah komandan kedua dari perusahaan satpam. Dia memiliki latar belakang sebagai tentara spesial. Kemampuan orang ini tidak perlu diragukan lagi. Ditambah 10 preman sebagai bantuannya, bisa dibilang kelompok ini adalah keberadaan mereka itu bagai seperti dewa dan Buddha. Buraku mereka datang dengan 3 mobil van, tiba di lokasi proyek Lovely City dijalankan. Begitu turun dari mobil, Buraku dan bawahannya pun langsung memukul dan merusakkan semua orang dan barang yang mereka jumpai. Para pekerja migran mencoba untuk menghentikan mereka dan Buraku mereka pun memukuli mereka. Dalam waktu sejenak, lokasi proyek menjadi sangat berantakan dan menyebabkan kerusuhan besar. Kebisingan yang besar pun menarik perhatian Tokia dalam waktu singkat. Adegan di hadapan membuat Tokia merasa sangat marah. Bangunan yang baru saja selesai dibangun semuanya menjadi runtuh lagi. Alat konstruksi dan kendaraan semuanya juga dibakar oleh api. Bahkan jumlah pekerja migran yang terluka mencapai sekitar 8 orang. Tokia berkata dengan marah, kalian siapa? Mengapa membuat rusuh di sini? Buraku tersenyum dengan dingin, membuat rusuh. Oh tidak, kamu salah paham dengan kami. Kami bukan datang membuat rusuh, tapi datang membakar lokasi konstruksi ini. Kemarahan membuat wajah kecil Tokia memuncak, sembarangan. Aku tidak memiliki dendam apapun bersama kalian, kenapa menargetkan aku seperti itu? Buraku, tidak ada dendam apapun. Haha, jangan berpura-pura bodoh. Aku peringatkan, kalau kamu serahkan mereka kepada kami sekarang, aku bisa ampuni kalian dengan melepaskan nyawa kalian. Kalau tidak, kalian tunggu dibakar menjadi abu saja. Tokia mengerutkan alisnya. Target geng preman ini adalah Reka. Pria ini kenapa sampai berurusan dengan preman? Tokia, Reka tidak ada di sini, kalian jangan melakukan hal tidak berguna lagi. Buraku, sialan, pria bermarga Valkyrie itu benar-benar sangat sampah. Dia tidak berani keluar dan malahan mendorong seorang wanita untuk membantu dia. Teman-teman, hancurkan semuanya. Sampai Reka muncul. Preman yang lain mulai memukuli para pekerja lagi. Secara refleks Tokia ingin menghentikan mereka, tapi dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Buraku bahkan mencoba untuk melukai Tokia Mashita juga. Untungnya salah satu pekerja migran yang berkulit hitam menarik Tokia kemari, sehingga dia berhasil menghindar serangan Buraku. Pekerja itu berkata, kakak ipar, lebih baiknya kalau kamu segera suruh Tokia keluar saja. Kalau tidak kerja kerasmu akan hancur semua. Pada saat itu, Tokia sedang berada di kondisi sangat panik dan cemas, sehingga dia tidak sadar pekerja itu memanggil dia kakak ipar. Tokia, tidak boleh. Kalau Reka dibawa pergi sama mereka, takutnya dia tidak akan bisa selamat. Pekerja itu mengomel, berani berkata Tuan Agung Valkyrie tidak bisa selamat itu kesalahan besar yang pantas dibunuh. Tokia, kamu omel apa tadi? Pekerja itu menggelengkan kepalanya, tidak ada apa-apa. Namun, Visi di samping mendengar kata, Tuan Agung Valkyrie,
yang disebut pekerja itu dengan jelas. Ekspresi Visi menjadi kaget, kenapa orang ini tahu abang ipar adalah Tuan Agung Valkyrie. Orang ini pasti bukan orang biasa. Hanya saja, Visi tidak ada waktu untuk mempedulikan hal ini, dia segera menelpon ke Reka untuk meminta tolong. Tokia mengeluh, Visi, kenapa kamu memanggil Reka kemari? Ini sama saja seperti mengantar dia ke gerbang neraka. Visi tersenyum dengan misterius, tenang saja Kak, abang ipar pasti bisa menyelesaikan orang-orang ini dengan mudah. Abang ipar adalah Tuan Agung Valkyrie, di dunia ini mana ada hal yang Tuan Agung Valkyrie tidak bisa selesaikan. Pada saat ini, Reka sedang menjaga anak di rumah. Rina menangis karena mau mencari Tokia. Reka dan Afril menghabiskan banyak tenaga untuk menghiburnya. Afril memeluk Rina, mereka sedang duduk di atas sofa menonton TV. Sementara Reka sedang bermain ponsel dengan bosan. Pada saat itulah Reka menerima telepon dari Visi. Reka mengangkat telepon. Setelah mendengar Visi menceritakan asal-usul masalah, pupil mata Reka menyusut dan niat membunuh pun tersebar kemana-mana.